Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan di studio Berita Satu telah bergabung bersama kami psikolog anak Fitriani F. Syahrul. Selamat siang Mbak Fitri. Selamat siang. Selamat datang di Lunch Talk. Oke, Mbak Fitri, tadi kita sudah berbincang terlebih dahulu dengan Pak Wit mengenai penguatan keluarga karena seperti dikatakan oleh pesan Pak Jokowi dalam Hari Keluarga Nasional mengenai stop kekerasan terhadap anak, melindungi anak lewat keluarga karena keluarga dianggap sebagai faktor terdepan. Anda menilai bagaimana sih sebetulnya fungsi keluarga saat ini, terlebih kalau misalnya kita lihat banyak sekali potret kekerasan yang tersaji seperti itu. Iya Mbak, jadi keluarga itu kan fondasi ya untuk membentuk kepribadian anak dalam hal keamanan, kenyamanan, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sampai nanti kepada penyaringan ya terhadap hal-hal yang tadi sekarang lagi mengkhawatirkan itu gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat penting sekali, vital sekali fungsi keluarga. Cuman ya itulah ya, sekarang fungsi keluarga itu sudah semakin blur ya, sudah digantikan oleh banyak hal gitu kan. Jadi fungsi orang tua dalam hal ini sebagai pembina untuk membentuk fondasi kepribadian si anak itu sudah tidak terlalu berfungsi. Nah ini faktor dari penyebab pergeseran fungsi dari orang tua terhadap anaknya ini, Mbak Fitri melihatnya karena teknologi kah atau karena kesibukan si orang tuanya sendiri, Mbak Fitri? Banyak hal, dua-duanya termasuk Mbak. Jadi pertama kesibukan ya yang disebabkan macam-macam, mulai dari kebutuhan ekonomi yang tinggi saat ini sehingga suami istri dua-duanya harus sibuk di luar rumah ya. Kemudian tadi teknologi juga itu sebenarnya satu sisi bagus untuk membuat anak lebih punya wawasan ya dengan berbagai kecanggihan, bisa berhubungan dengan berbagai belahan dunia. Tapi kemudian ketika reservenya ya, penyaringan terhadap penggunaan ini tidak terlalu jalan begitu, karena tadi orang tuanya juga pada sibuk-sibuk ya, kemudian juga mungkin pengetahuan tentang media literasi ini juga sangat terbatas pada orang tua kita, juga pada anak pada akhirnya. Dan kemudian minimnya wawasan atau pengetahuan orang tua bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anaknya. Begitu. Mbak Fitri, apalagi kalau kita bicara ini orang tua atau keluarga yang ada di taraf hidup menengah ke bawah, mereka harus memikirkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga mungkin sangat sedikit waktu untuk memberikan didikan yang bagus terhadap anak-anaknya ya. Iya. Memang idealnya sih banyak waktu dan berkualitas gitu ya, gitu ya Pak Wit ya. Tapi kalaupun yang ideal tidak bisa, minimal walaupun sedikit tapi berkualitas gitu. Nah sedikit sebenarnya harusnya bisa ya orang tua ya. Misalnya 15 menit sehari lah harus ada komunikasi dua arah dalam konteks yang saling memahami ya, bukan bahasa instruksi saja begitu ya. Ini mungkin yang menjadi tantangan bagi orang tua ya, bagaimana ketika merespon apa yang kemudian diceritakan oleh anak, yang menjadi keluhan anak seperti itu. Ini dari segi orang tuanya sendiri, responnya ini harusnya seperti apa sih sehingga nanti komunikasi dua arahnya tuh langgeng, tidak kemudian membuat anak malas berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Iya Mbak, yang paling penting sebenarnya bagi anak itu adalah dia bisa diterima apa adanya gitu ya. Nah ini nih yang mungkin basic issue atau headline yang harus sangat diingat-ingat oleh orang tua gitu. Kan seringkali kita sekarang karena berbagai macam tuntutan ya di sekolah dengan academic skill yang begitu padat, nilai-nilai harus tinggi gitu ya. Terus kemudian juga situasi kompetisi yang mencekam ya di kanan kiri, anak tetangga udah bisa ini di sekolah. Ditambah lagi di sosial media, di-upload lah segala macam nilai-nilai yang bagus gitu ya. Sehingga orang tua lupa bahwa si anak tuh juga punya kondisi tersendiri yang unik gitu, yang dia punya plus minus sendiri dan dia juga punya problematika sehari-hari sendiri yang dia pengen sekali dipahami itu gitu. Nah tadi kalau balik ke komunikasi ya sebenarnya mendengar aktif ya, jadi orang tua mau mendengar apa adanya dan kemudian aktif memberikan feedback yang diperlukan anak, bukan yang diperlukan orang tua. Nah ini nih dari sisi anak ini yang orang tua suka lupa atau bahkan tidak peduli gitu ya. Ini yang perlu banyak latihan sebenarnya. Oke. Kita ke Pak Wit terlebih dahulu. Pak Wit, ini kan sebetulnya BKKBN ini ada kemudian menggagas konsep dan ini juga kemudian dinyatakan oleh Presiden mengenai keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya dan keluarga berbagi. Ini sebetulnya kondisi ideal yang memang harapannya membentuk sebuah keluarga yang nantinya juga ideal seperti itu. Tapi kan kalau ini hanya sekedar jargon, tidak ada langkah konkret untuk mengimplementasikannya, ini kan sayang sekali seperti itu, Pak Wit. Ya, ini sebenarnya forumnya. Jadi 4 itu tadi
interaksi, kemudian unity, kemudian berdaya dan berbagi itu adalah forum di mana orang tua itu bisa berkomunikasi dengan anak. Tetapi kontennya yang penting. Nah, kontennya itu sebetulnya ada di dalam konsep 8 fungsi keluarga. Jadi apa aja yang dibahas di situ. Nah, itu yang penting kan. Kira-kira bagaimana keterampilan orang tua dalam memahami 8 fungsi keluarga tadi, fungsi agama, fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi dan sebagainya itu. Nah, itu konten itulah yang perlu dipahami karena kita tahu sekarang kira-kira 60% keluarga Indonesia itu berasal dari tingkat pendidikannya hanya 5,6 tahun, tidak sampai lulus SD. Ya, sehingga ini bagaimana sekarang kita program wajib belajar itu sampai 12 tahun. Anak demikian menjadi lebih tinggi daripada orang tua. Kalau tadi dikatakan keluarga dengan ada yang kemudian pendidikannya masih rendah seperti itu. Artinya pendekatan dari pemerintah tentunya harus berbeda juga dong. Iya, betul. Itu. Oleh karena itu sekarang menjaga daripada keluarga ini, memberdayakan keluarga ini tidak saja jadi menjadi fokusnya BKKBN, seperti di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kita sudah punya Direktorat Keluarga, di Kementerian Kesehatan kita juga sudah punya Direktorat Keluarga, begitu. Karena kita mau mendekati pemerintah, saya kira dari berbagai sisi, ya, sehingga menjaga keluarga ini betul-betul terjaga dari berbagai sisi dalam menjaga kualitas dan mengembangkan keluarga yang terbaik lah yang bisa di. Ke Mbak Fitri mungkin ya, kalau kita bicara ini soal komunikasi antara anak dan orang tua, kadang-kadang di kehidupan keluarga itu tidak hanya kekerasan fisik saja mungkin yang terjadi ya, tapi ada kekerasan secara psikis juga yang harus memang diperhatikan. Mbak Fitri melihatnya untuk di Indonesia sendiri ada nggak sih data bagaimana? Nggak ada mungkin ya data kekerasan psikis, kekerasan verbal. Data komprehensifnya sih belum ya, tapi kalau dari data-data saya praktek ya sehari-hari gitu, atau diskusi dengan mahasiswa yang saya ajar, itu justru kekerasan verbal ini boleh dibilang saya asumsikan di atas rata-rata ya, atau cukup tinggi lah minimal gitu ya, karena seringkali kasus-kasus yang saya hadapi itu karena anak tertekan ya, orang tuanya menganggap dia bodoh, atau minimal dibilang lamban, atau minimal gini aja kok nggak bisa gitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang membuat mereka tuh jadinya merasa lama-lama jadi kurang berharga gitu. Jadi aku untuk mereka apa lagi ada nih? di bawah tekanan. Iya, di bawah gitu tekanan gitu ya. Jadi akhirnya untuk berprestasi sulit ya, boro-boro gitu ya ke arah yang lebih high level, karena dia untuk mengakui bahwa aku bisa loh, itu aja susah gitu kan, karena tadi banyaknya kecaman-kecaman yang mungkin orang tua maksudnya memotivasi maksudnya, tapi justru komplain-komplain yang terlalu banyak dan nuansanya sangat negatif gitu, itu yang mencekam bagi anak. Nah, makanya sekarang dalam pendekatan keluarga dihimbau keluarga menggunakan disiplin yang positif gitu. Jadi kalaupun mau mengatakan yang negatif itu di switch dulu kalimatnya jadi kalimat berita lah minimal. Jadi misalnya kalau dia misalnya agak lamban ya, mau sekolah kan biasanya kita tuh warna-biru tuh Pak pagi-pagi ya, heboh banget itu cepet gitu. Banyak dramanya lah kalau pagi itu ya. Gitu ya. Nah itu mungkin kita bisa katakan bahwa, nah kalau kakak lebih cepat, mama lebih seneng loh gitu, soalnya mama mau buru-buru nih, kak bisa nggak kakak lebih cepat lagi. Jadi dorongannya lebih positif gitu ya. Gitu. Walaupun kalau bisa kalimatnya kan cuma tipis tuh, kak lama banget sih kakak dari tadi tuh, kan bisa gitu. Tapi kalau kita switch ke positif, jadi lebih pesan diri ya, bahwa orang tuanya menunggu, dan kalau dia positif, mamanya akan lebih senang. Jadi menjadi orang tua itu tetap harus belajar terus ya. Ya betul sekali. Kalau Mbak Fitri melihat kesadaran menjadi orang tua masih rendah nggak sih di Indonesia ini? Ya karena nggak ada ya sekolah untuk jadi orang tua secara resmi ya. Jadi paling hanya ada kursus-kursus singkat parenting gitu, itu pun terbatas di kota besar. Nah kemudian orang tua merasa jadi tiba-tiba harus menjadi orang tua ya, karena ya udah dia udah married, udah nikah, terus punya anak, terus nih anak mau diapain? Udah inget-inget dulu gitu kan, gimana cara ngasih orang tua dididik kita, oleh orang tuanya, atau mungkin ngintip-ngintip tetangga yang dianggap sukses gitu kan. Nah jadi kesadaran untuk mendidik dengan benar itu mungkin yang perlu ditingkatkan terus ya. Oke, baik Mbak Fitri dan juga Pak Awit, ini kayaknya perbincangannya semakin menarik, semakin banyak yang perlu digali, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Lunch Talk akan segera kembali sesaat lagi.